Oke, jumpa lagi. Di materi kali ini kita akan bahas yang rada beda. Kalau sebelumnya mengenai teknis, ini kita mau belajar bagaimana cara memilih laptop best value, ya, laptop aman, ya. Aman seperti apa nanti kita bahas ya dengan budget 8 jutaan. Nah, jadi kenapa kok materi ini perlu kita buat? Nah, karena intis ekonomi ya sekarang ini harga 8 juta mulai rada aneh. Anehnya bagaimana? Bayangkan ya, Intel i3 ya yang sebelumnya harganya 5 juta dapat, ya 6 juta dapat, sekarang mulai perlahan naik. Tidak perlahan lagi, ini sudah loncat, jadi harga 8 jutaan ya. Bayangkan i3 8 jutaan ya. Sebelumnya dulu 8 jutaan sudah dapat i5, i5. Nah, sekarang i3. Bahkan kalau cari lagi ya, i3 itu ada yang 10 jutaan. Nah, 10 jutaan dapatnya i3 ya, dengan performa yang lah seperti itulah ya. Di materi ini tidak di endorse, tidak diberi titipan dari siapa. Nah, ini murni untuk kita belajar memilih laptop yang aman buat kita. Apalagi intis ekonomi, kita harus bijak memilih barang yang tepat, nah, yang efisien, supaya apa? Nah, sisa budget bisa digunakan untuk hal lain yang lebih berguna. Nah, jadi video ini cocok buat siapa? Buat ya yang budgetnya mepet tapi butuh, ingin laptop yang ndak lemot. Nah, ya, yang ndak lemot. Jadi bisa dipakai untuk apa saja ya, tanpa memikirkan hal yang teknis ya. Yuk, kita langsung saja bahas ini per 15 Juni 2026 ya. Nah, jadi laptop ini cocok buat siapa sih? Laptop ini cocok buat siapa? Nah, yang pertama, untuk yang menggunakan laptop ini untuk keseharian aktivitas. Nah, aktivitas apapun tidak usah mikir. Wah, ini mau rapat, ini mau lihat multimedia atau coding, programming. Nah, tutup mata, ini dibawa aman. Ya, ya. Kemudian cocok buat lagi untuk siapa? Nah, yang tidak memusingkan teknis. Nah, jadi mana laptopnya, aplikasinya suruh ngapain, tinggal pakai. Nah, tidak usah perlu setting buat optimal lah, tidak perlu. Ya, di setting tampilannya supaya efektif, tidak perlu. Ya. Kemudian untuk yang mencari laptop, ya mungkin belum terlalu irit, beberapa mungkin sudah ada yang irit. Nah, tapi ini proyeksinya bisa dipakai lebih dari 3 jam tanpa colok. Nah, ya, jadi minimal 3 jam harus bisa sudah jalan tanpa perlu colok. Kan males sudah hari-hari di jalan ya, setiap kali buka laptop harus cari colokan, males. Ya, paling tidak 3 jam ya. 3 jam, setelah itu cari colokan masih mending lah. Kemudian proyeksi penggunaan minimal 3 tahun. Nah, dengan uang 8 jutaan ya, budget segitu, kita akan cari laptop yang bisa digunakan minimal 3 tahun, syukur-syukur lebih. Nah, berarti kalau minimal 3 tahun ya, asumsinya garansinya harus mengcover minimal 2 tahun. Ya, garansi minimal 2 tahun, dan setahun sisanya ya memakainya hati-hati. Ya, hati-hati. Nah, asumsinya sampai tahun ketiga. Kalau tahun ketiga masih bisa digunakan ya diawet-awet ya, syukur-syukur sudah punya budget cari laptop yang baru atau next level. Tapi kalau
masih belum ada budget ya dipakai saja, sak jebole ya, sejebolnya. Nah, kemudian ini cocok untuk siapa sih ya? Yang berulang kali sudah saya sebutkan tadi, yang mencari laptop best value. Nah, tidak peduli dari brand apa, tidak peduli logonya bagaimana, yang penting dibuka, ya, dipakai, cek jreng, ya, langsung jalan. Ya, tidak usah pikir banyak-banyak. Ya. Jadi seperti apa sih rekomendasinya? Yuk kita bahas satu-satu ya. Jadi ini bukan berarti yang tidak masuk list di sini jelek ya. Ya, tapi ini sekali lagi ini khusus untuk yang kurang lebih cocok untuk siapa ini. Ya, cocok untuk siapa? Ya. Bukan berarti yang lain jelek, tapi mungkin peruntukannya untuk hal yang lain. Nah, ini khusus untuk orang-orang yang ada di sini. Yang mencari laptop gaming mungkin ini kurang cocok ya, kurang cocok. Nah, karena ini yang penting in this economy, ekonominya seperti ini. Jadi yang penting cari cuan dulu. Nah, ya. Kalau main game gimana? Ya bisa sambil jalan lah, tipis-tipis. Tapi gamenya juga jangan yang mentok kanan ya, ndak bisa di sini. Ya, nanti mengurangi keawetan, ya, mengurangi keawetan. Jadi apa saja ya? Yang pertama, sekali lagi ya, ini tidak di endorse saya, ndak. Nah, ini saya mau membantu buat siapa yang mau memilih laptop yang masuk kategori ini. Ya, yang pertama, ya, dari Tecno ya. Jadi di range 8 juta ini belum ada list dari laptop brand yang mapan ya. Ya brandnya yang relatif baru lah, inilah. Lokal juga ada, yang brand yang mapan belum ada. Nah, kalau masih mau cari yang brand yang mapan ya asumsinya diturunkan sedikit ya. Nah, persyaratannya diturunkan sedikit ya. Speknya tidak bisa seperti ini. Ya, yuk. Pertama Tecno Megabook T1 ya. Dia harganya sekitaran 8.200.000 lah ya. 8.200.000. Nah, kenapa kok masuk di sini? Prosesornya Ryzen 5 ya. RAM-nya DDR5 512. Nah, dan dia covernya garansi 12 tahun. Ya, 12 tahun. Ya, untuk detailnya bisa dilihat lagi di sini, detailnya nih. Ya, ini menarik nih. Beratnya ringan ya, 1,4 lah, 1,4. Masih ada slot SSD. Nah, ya. Tapi yang perlu diperhatikan ini masih menggunakan DDR4. Nah, DDR4 ya. LP DDR4 berarti tidak bisa di-upgrade. Nah, yang bisa di ekspansi apa di laptop ini? Ini masih ada free slot SSD ini. Nah, ya. Oke, itu yang pertama dari Tecno Megabook. Nah, ini laptopnya cukup tipis ya, tipis ringan nih. Nah, cocok untuk harian. Ya, harusnya kalau pakai Ryzen 5730 seri U ini ya, ini irit baterai. Nah, 3 jam masuk lah. Berikutnya King Phoenix ya, Infinix Xbook B14. Nah, ini menggunakan prosesornya Ryzen 5 ya, 7535 HS ya. HS ini kurang lebih hampir sama dengan Intel seri H-nya ya, high performance. Nah, tapi untuk mobile. Nah, jadi kalau dibandingkan dengan yang sebelumnya Ryzen 5 7430U, harusnya konsumsi dayanya lebih boros ini. Nah, tapi konsumsi daya yang boros dibayar dengan performa yang lebih ngebut. Nah, jadi kalau kalian cari laptop yang ngebut ya, lebih yang cepet lah, cari yang HS nih. HS ya, tidak seperti yang tadi Tecno, dia sudah pakai DDR5. Nah, speednya beda. Beratnya lebih ringan dari Tecno tadi. Nah, dan ini juga bedanya dari yang Tecno, ini sudah ada
mempunyai certificate military grade ya, US military grade certification. Nah, jadi tahan banting ya, dan sudah di notif ini bisa sampai 13 jam lebih. Nah, untuk detailnya mungkin yang sudah pernah pakai atau pakai ini, nyoba ini, bisa share ya di kolom komentar apakah betul ini 13 jam ya. Ini cek ini harganya ya, hanya selisih 100.000 dari Tekno. Nah, ya. Jadi kalau mau yang prosesornya ngebut ngebut dan baterainya lumayan irit ya, bisa pilih ini ya. Tapi kalau di atas kertas ya, ini kalau di atas kertas prosesornya lebih irit yang ini ya, pilihan saja, pilihan ya. Nanti di akhir saya juga akan saya milih yang mana ya. Ya, ya berikutnya dari Advan ya, Advan apa Advan nih, Advan Advan Workplus, prosesornya i5 12.600 ya, 12.600 ya. Ya ini prosesor yang seperti ini ya, B14 High-speed. Nah, ini prosesor biasanya dulu buat gaming ya, jadi laptop gaming pakainya ini ya. Efeknya apa? Performanya cepat ngebut, tapi harus dibayar dengan konsumsi daya yang lumayan boros. Nah, dan menariknya lagi ini RAM-nya 24 GB DDR5, tidak bisa di-upgrade ya, tidak bisa di-upgrade. Nah, jadi sesuai dengan yang kita bahas, tidak memusingkan teknis, tidak usah mikir mau ngupgrade apa enggak, wis pokoknya punya uang datang ke tokonya, cari sellernya, bayar ya, ya. Kemudian kelebihannya lagi, dia enteng nih, beratnya hanya 1,3, berarti hampir sama dengan Tekno ya nih ya, hampir sama dengan Tekno ya. Tin tipis 17 mm, bisa dibuka sampai 180 derajat. Nah, menarik ini, menarik. Prosesornya ngebut ya, RAM-nya 24 GB ya, tapi harusnya di atas kertas boros ini ya. Jadi kalau tanpa charging, tanpa colok kabel ya, harusnya 3 jam masih bisa lah ya, tapi jangan boros-boros, pemakaiannya diatur sendiri. Oke, itu yang ketiga, Advan. Nah, kemudian yang keempat masih dari Advan ya, masih dari Advan Workplus Heritage ya. Dia desainnya ada batiknya mana, ada nih, ada batiknya. Nah, ini pakainya Ryzen 5 7535HS, berarti yang sama dengan Infinix ya, dengan Infinix. Nah, tapi kalau Infinix dia berani ngomong 13 jam ini pemakaiannya. Kalau ini berapa nih? Nah, tidak ada keterangannya ya. Ya, 7535. Ya, karena ini harusnya laptopnya lumayan buas ini prosesornya. Nah, jadi boros. Harganya hampir 9 juta. Ya, bedanya dengan tadi, kalau tadi tidak bisa di-upgrade, ini bisa di-upgrade nih sampai 32 GB. Nah, tapi kalau beli ini ya sudah tutup mata, 16 GB cukuplah buat 3 tahun. Nah, kalau ada update aplikasi tutup mata masih enak. Nah, ya. Kemudian ini belum sama Office ya nih ya. Ya, ini baru Windows 11 semua. Ya, ini juga Windows 11, ini juga sama. Jadi di range harga 8 jutaan ini belum ada Microsoft Office. Jadi kalau mau pakai Office ya bisa download yang open source atau beli license-nya. Ya. Ini buat yang base value seperti ini ya. Ya, kita list. Ya, jadi seperti ini laptop 8 jutaan terbaik. Ya, ada Tekno, Infinix, Advan,
2 ya, belum ada Microsoft Office semuanya ya. Masing-masing punya kelebihan ya. Kalau yang Tecno prosesornya irit daya. Nah, tapi RAM-nya DDR4 yang tidak bisa di-upgrade pula. Ya, ya, harusnya tipis nih. Laptopnya tipis karena LP. Nah, kemudian yang Infinix B14 prosesornya buas, cepet, dan katanya di atas kertas irit. Nah, kalau begitu irit, bisa irit daya atau konfigurasi bisa dari Infinix-nya atau baterainya lebih besar. Yang punya experience boleh share lah. Kemudian yang advance kelebihannya RAM-nya 24 GB nih. Nah, nggak usah pusing-pusing, apalagi harga RAM sekarang ya mengerikan. Ya, kemudian yang terakhir Heritage, desainnya batik, menarik, prosesornya sama dengan B14. Nah, dari 4 ini kalau saya diberi kesempatan memilih, ya, harus dipaksa memilih dari 4 ini, saya milih yang mana? Yuk, ya, kita bahas nih. Kita bahas. Kalau saya urutkan dari top 3 ya, top 3 yang akan saya pilih dengan budget segini. Nah, yang saya pilih yang pertama Infinix ya, B14 ya. Karena apa? Pakainya 7535 dan tadi berani nulis baterainya awet 13 jam. Meskipun saya disclaimer dulu, saya belum pernah nyoba nih. Nah, saya belum pernah nyoba. Tapi di atas kertas seperti itu. Dan ini perlu dicek lagi ya, karena kalau 7535 itu harusnya prosesornya lumayan boros baterai. Ya, tapi karena di backup oleh Infinix, ya ini boleh dicoba nih, boleh dicoba. Nah, dan bobotnya lumayan ringan ya. Nah, kemudian nomor 2 saya milih Tecno. Nah, Tecno T1. Karena apa? Ini prosesornya irit daya. Ya, meskipun dia DDR4 ya, tapi biarlah, kan asumsinya buat 3 tahun. Buat 3 tahun 16 GB harusnya masih cukup. Kemudian yang ketiga saya milihnya yang Advan Work Plus ya. Ini kenapa kok saya milih? Bukan karena prosesornya, enggak. Ini prosesornya boros daya nih. Nah, saya milihnya karena RAM-nya 24 GB. Nah, enggak saya pusing update-nya gimana. Ya, enggak saya pusing, tapi 24 GB nih ya buat kalau sudah lolos 3 tahun, ya masih bisa digunakan 4 tahun ya, mungkin sampai 5 tahun nih kalau awet ya. Ya, makanya diawet-awet ya nih ya, yang sudah punya ini atau yang belum, yang mau beli ya, budgetnya sekian ya, bisa jadi pertimbangan. Nah, terakhir yang terakhir saya milihnya yang Work Plus Batik Design. Ya, ini karena apa? Relatif tidak, value-nya tidak menarik bagi saya yang lain. Ya, dia hanya Ryzen 5. Ya, poin menariknya apa yang lain? Ya, batiknya, ya, desainnya. Nah, dari itu saya memilih, kalau diminta memilih, saya milih 3 teratas. Ya, ini bukan berarti yang lain jelek ya, enggak. Ya, kurang cocok dengan kebutuhan yang kita range sekarang ya. Tidak sesuai dengan, belum cocok dengan yang kita butuhkan ya. Jadi kalau pakai ini ya, kalau refreshing sedikit dari kerjaan ya, bisa game tipis-tipis lah, tapi jangan yang mentok kanan ya, tipis-tipis saja, tipis-tipis ya. Karena kalau kebanyakan dipakai buat yang tidak peruntukannya, bisa mengakibatkan panas ya. Dan musuhnya komponen elektronik itu apa? Panas. Kalau panas maka akan membuat ya umurnya berkurang ya, ya. Oke, jadi gitu
video kali ini, dan harapannya dengan adanya video ini jangan salah pilih laptop ya. Ya, dengan paskan dengan budgetnya. Ya, paskan dengan budgetnya. Tapi kalau ingin ini tidak sesuai, ya boleh di-share, komen saja tidak sesuainya yang mana, kita sharing bersama ya. Jangan lupa untuk happy coding.